Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk yang variabel acak kontinu dan distribusi normal. Di sini ada soal yang akan kita selesaikan. Di sini dikatakan suatu variabel acak kontinu X, berarti fx ini sudah dikatakan di sini adalah variabel acak kontinu. Nah, di batas intervalnya dari 3 sampai N. Yang pertama kita diminta untuk menentukan nilai N. Untuk menentukan nilai N, kita lihat dulu di sini bahwa dia ini adalah variabel acak kontinu. Suatu variabel dikatakan variabel acak kontinu apabila integral dari batas-batas yang diketahui, berarti dari 3 sampai N, di sini nanti nilai integralnya adalah 1. Kita jawab berarti satu-satu dari A sampai G. Kita lihat dulu yang pertama, berarti untuk membuktikan dia variabel acak kontinu, berarti ini yang A ya. Integral dari batasnya tadi diketahui 3 sampai N, fungsinya itu adalah 7 min X dibagi dengan 8. Berarti ini nanti kalau diintegralkan nilainya harus 1. Karena dia sudah dikatakan dia adalah variabel acak kontinu. Kita integralkan berarti di sini saya masing-masing 7/8 gitu ya. Ini 7/8. Yang sebelah sini 1/8x. Ini saya pecah jadi 2 supaya mengintegralkannya mudah. Integral dari 3 sampai N. Ini nanti nilainya harus 1. Ini saya integralkan dulu, 7/8 tidak ada X-nya, berarti nambah ada X-nya. Terus ini 1/8, saya tulis dulu. X diintegralkan, tadinya pangkat 1 jadi pangkat 2, di sini 1/2. Berarti integral dari 3 sampai N. Saya tulis di sebelah sini, berarti di sini 7/8X dikurangi 1/16 X kuadrat dari 3 sampai N, itu nilainya nanti harus 1. Pertama berarti dimasukkan N-nya, X-nya diganti dengan N. Berarti 7N/8 dikurangi, ini masuk ke sini, N kuadrat per 16. Setelah diganti dengan N, dikurangi, X-nya diganti dengan 3. Di sini diganti 3. 21/8 dikurangi X-nya diganti 3 kuadrat berarti 9/16. Ini hasilnya harus 1. Kita hitung berarti kita samakan penyebut dengan 16 semua. Berarti di sini 14/16 N, di sini N kuadrat per 16. Ini ke sini, jadikan per 16 sekalian, berarti 42/16, minusnya kalikan dengan minus, berarti plus 9/16. Ini hasilnya harus 1. Oke, kita hitung pelan-pelan ya, biar teliti. Terus itu sudah sama penyebutnya, berarti bisa tinggal di jumlah. Berarti di sini ada 14N min N kuadrat, ini bisa digabung, min 33/16 itu sama dengan 1. 16 kalikan ke sana, 14N min N kuadrat min 33 sama dengan 16. Kemudian bawa ke ruas kanan semuanya. Semuanya dibawa ke ruas kanan. Berarti saya tulis di sebelah kiri sini N kuadrat, 14-nya pindah ruas, berarti min 14N, 33-nya pindah ruas, berarti plus 33, ada 16 juga di sini sama dengan 0. Kemudian N kuadrat min 14N, ini 49 sama dengan 0. Kita faktorkan, dikali hasilnya 49 dijumlah min 14, berarti diperoleh min 7 min 7. Berarti N sama dengan 7.
Berarti fungsi itu dikatakan kontinu apabila n-nya sama dengan 7. Seperti itu. Terus yang kedua, yang B itu kita diminta membuat fungsi kumulatifnya. Nah, berarti yang A tadi fungsinya sudah seperti ini ya. Yang A itu n-nya 7. Kalau dibuat fungsinya berarti 7 min X per 8. Sini 0 untuk X yang lain. Terus kalau yang 7 min X itu dipakai untuk batas 7, berarti karena n-nya tadi sudah ketemu 7. Nah, sekarang yang B itu kita diminta membuat kumulatifnya. Nah, untuk kumulatifnya berarti kita lihat di sini rentangnya itu 3 sampai 7. Berarti di sini, nah 3 ke kiri dan 7 ke kanan itu masing-masing nilainya 0 dan 1. Berarti saya sediakan dulu di sini kalau kurang dari 3 itu berarti 0. Kalau lebih dari 7 berarti nilainya 1. Karena di sini sama dengannya sudah untuk 3 dan 7 berarti 3-nya tidak perlu pakai sama dengan, 7-nya juga tidak perlu pakai sama dengan. Nah, di sini untuk 3 sampai 7 itu adalah fungsinya yang akan kita cari sekarang. Cara mencarinya, kita integralkan ini fungsinya untuk batas 3 sampai yang diminta. Kita hitung di sini berarti integral dari tadi 7 min X per 8, batasnya dari ini 3 sampai tertentu. Kita katakan misalkan di sini M, boleh. Nah, di sini M. Bukan 3 sampai 7 ya. Kalau kita masukkan 3 sampai 7 nanti nilainya ketemu 1. Karena sama aja kita akan membuktikan kalau dia itu variabel acak kontinu. Nah, sementara kita itu diminta untuk membuat fungsinya, bukan menentukan dia variabel acak kontinu atau bukan. Kita integralkan. Tadi sudah ya, ini 7 per 8. 7 per 8 diintegralkan jadi 7 per 8X. Terus ini min 1/8, ini kan 1/8X diintegralkan 1/16X kuadrat. Ini caranya mirip yang di atas tadi, nanti bisa dilihat lagi. Untuk batas dari 3 sampai M. Artinya, X-nya diganti M dulu. 7M per 8 dikurangi ini M, berarti M kuadrat per 16. Sampai sini dikurangi X-nya diganti dengan 3. Sini berarti 21 per 8 dikurangi X-nya diganti dengan 3, 9 per 16. Nah, di sini kita samakan penyebut jadi 16 semua. Di sini ada di bawah saja ya, biar enggak sumpek tempatnya. Nah, di sini samakan penyebut jadi 16. Ini 14 M per 16. Di sini M kuadrat per 16. Di sini jadikan 16 sekalian 42 per 16, minusnya jangan lupa buat semua ke depan sini ke belakang juga, berarti plus 9 per 16. Ini bisa digabung min 33 per 16, berarti sekarang sudah sama penyebutnya 14M min M kuadrat min 33 per 16. Nah, ini yang akan kita masukkan ke sini. Berarti kita kembalikan jadi X sekarang 14X min X kuadrat min 33 per 16. Ini fungsi kumulatifnya seperti itu. Atau kalau misal kita diminta menulis dalam bentuk yang kuadratnya di depan gitu, misalkan berarti diganti min M kuadrat plus 14M min 33. Itu hanya soal penulisan ya. Nah, seperti itu. Itu untuk yang B. Terus untuk yang C dan ke bawah.
Sekarang kita lihat, berarti tadi kita sudah punya fungsinya ya, fungsi yang kumulatif yang kecil itu tadi seperti ini. Saya tulis lagi 7 min X per 8. Ini dari batasnya itu dari 3 sampai 7 karena tadi sudah ketemu 7. Ini 3 lebih kecil, sini 7. Ini 0 untuk X yang lain. Nah, sekarang kita ke C. Yang C itu ditanya peluang X sama dengan 2. Berarti kalau X sama dengan 2, tepat di 2, berarti ini F kecil 2. Berarti kita pakai fungsi yang F kecil. Walaupun tadi kita sudah ketemu fungsi yang kumulatif ya, F besarnya. Nah, karena di sini peluang X sama dengan 2, berarti F2. 2 itu tidak berada di interval ini, berarti nilainya pakai yang bawah ini. Berarti 0. Terus kalau yang D, itu yang ditanya peluang X sama dengan 6, berarti F6. 6 ada di antara 3 dan 7, berarti kita pakai rumus yang ini, X-nya diganti dengan 6. Berarti 7 min 6 per 8 ketemu 1 per 8. Seperti itu. Terus kalau yang D dan seterusnya, kita lihat. Tadi kita sudah ketemu fungsi kumulatifnya. Fungsi kumulatifnya itu saya tuliskan lagi aja. Di sini fungsi kumulatifnya F besarnya. Di sini ada 0, ada 1. 0 itu kalau kurang dari 3, 1 itu kalau lebih dari 7. Nah, dari 3 sampai 7 tadi sudah kita temukan di atas itu ada min X kuadrat plus 14X min 33. Nanti bisa dilihat lagi di atas per 16. Nah, yang ditanya di sini yang D dulu, yang E. Yang E itu peluang 4 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 6. Nah, untuk variabel acak kontinu, ini ada sama dengan atau tidak ada sama dengan, itu dianggap limit ya. Limit berarti dianggap tidak berpengaruh gitu ya. Karena untuk angka yang mendekati 4 itu desimalnya masih sangat tipis. Jadi ada 3,999 lebih terus. Nah, itu kita anggap ada tidak ada sama dengan, tetap kita anggap 4 gitu karena limit dengan 4. Yang diminta 4 sampai 6, berarti kita hitung 6, itu bahasanya F6, 6 ke kiri, sudah kita bahas waktu binomial juga. Berarti 6 ke kiri, kita buang yang tidak dipakai, 4 ke kiri. Bedanya kalau untuk variabel acak kontinu, tidak perlu kita terlalu perhatikan untuk yang ada atau tidak ada sama dengannya. Cukup langsung angkanya aja, 6 dikurangi 4. Nah, karena di sini F besar, hasil penjumlahan semua dari 6 ke kiri, 4 ke kiri, itu kan berarti total semuanya. Berarti kita pun pakai rumus yang ini, F besar. F6 berarti pakai fungsi yang F besar, 6 ada di interval 3 sampai 7, 4 juga kebetulan ada di interval 3 sampai 7. Berarti dua-duanya kita pakai rumus yang sudah kita buat tadi. Kita masukkan, berarti kalau yang pertama X-nya 6 dulu, kita masukkan di sini min 6X-nya kita ganti 6, berarti 6 kuadrat 36 ditambah 14 kalikan 6 dikurangi 33 dibagi 16 dikurangi X-nya diganti dengan 4. Ini saya kasih tanda kurung aja. Nah, gini X-nya diganti dengan 4, berarti min X-nya diganti 4, 4 dikuadratkan 16, 14 dikalikan dengan 4, min 33 per 16. Nah, ini yang kita hitung. Oke, kita hitung, kita lihat ke bawah. Di sini sama dengan berarti
Yang depan ini masih min 36, 14 kalikan 6 itu didapat 84, dikurangi 33 per 16, dikurangi, nah di sini min 16, 14 kalikan 4 itu ada 56, terus di sini 16. Oke, kita jumlah semua yang di atas itu didapat 15 per 16 dikurangi, terus yang di sebelah sini ini kita jumlah semua didapat 7 per 16, diperoleh 8 per 16 atau setengah. Seperti itu caranya menghitung. Terus yang berikutnya yang F. Yang F itu kita lihat ke sini. Yang F itu pertanyaannya peluang X lebih besar sama dengan 5. Berarti 5 ke kanan. Seperti itu. Berarti 1 dikurangi karena kumulatif itu untuk ke kiri ya, untuk hitungan ke kiri. Berarti F5. Seperti tadi saya katakan, tidak perlu dicermati ada tidak ada sama dengannya untuk yang variabel acak kontinu. Berarti kalau ke kanan berarti 1 dibuang yang tidak dipakai, F5. Nah, berarti di sini 1 dikurangi F5 kita hitung pakai fungsi yang kumulatif F besar tadi ya. Berarti X-nya diganti dengan 5. Berarti di sini 1 dikurangi, X-nya diganti dengan 5 min 5 kuadrat, berarti 25, terus tambah 14 dikalikan 5, dikurangi 33 dibagi 16. Nah, X-nya diganti dengan 5 ya, tadi ya. 1 dikurangi, nah ini kita hitung 25 ditambah terus itu 14 kali 5 70 dikurangi 33. Di sini ada minusnya jangan lupa. Nah, ini terus per 16. Nah, di sini 1 min itu kita hitung yang di dalam kurung ini didapat 12 per 16. Oke, kita samakan penyebut. Berarti 1 itu 16 per 16 dikurangi 12 per 16 diperoleh 4 per 16 atau 1/4. Oke, seperti itu. Terus yang berikutnya, yang terakhir yang G, di situ dikatakan ini yang G saya tulis dulu. Jika peluang X lebih besar dari M itu sama dengan 1/16, maka M-nya itu berapa? Jadi di situ tadi kan ada interval dari 3 sampai 7 ya. 3 sampai 7 itu nilainya 1 peluangnya. Karena dia adalah variabel acak kontinu. Tadi integralnya kan sudah kita buktikan. Nah, peluang 3 sampai peluang X lebih besar dari M. Nah, ini X lebih besar ke sana ini peluangnya 1/16. Nah, ini saya ganti M ya di sini. Nah, M ke kanan, X lebih besar dari M, berarti kan M ke kanan. Jadi di sini ada 3 sampai 17, ada 3 sampai 7, maaf. Nah, 3 sampai 7 terus lebih besar dari M, berarti M ke kanan itu peluangnya 1/16. Berarti M ke kiri itu 15 per 16 karena totalnya 1. Total dari 3 sampai 7 itu peluangnya 1. Berarti kalau yang ke kanan itu 1/16, berarti sisanya itu 15 per 16 atau bisa dihitung dengan 1 min 1/16. Nah, berarti artinya, saya ulangi lagi ya, artinya kalau dari ada interval dari 3 sampai 7, di sini ada M, ke sana itu nilainya 1/16, artinya integral dari 3 sampai M itu nilainya
15/16. Nah, M-nya itu berapa? Ini yang ditanya. Nah, berarti sekarang kita hitung dari fungsinya tadi yang kita lihat lagi di atas, 7 min X per 8. Nah, M-nya berapa? Ini yang kita hitung dari fungsi awal. Integral dari 7 min X per 8 untuk 3 sampai M berarti nilainya harus 15/16. Oke, kita hitung sekarang. Berarti sudah paham ya kenapa rumusnya seperti itu. Berarti kita integralkan sekarang 7/8 itu kalau diintegralkan 7/8X. Terus yang ini sudah dari tadi kita di atas juga sudah mengintegralkan, berarti 1/16 X pangkat 2. Nanti bisa dilihat lagi pengintegralannya di atas. Terus dari 3 sampai M. Artinya X-nya diganti dengan M dulu. 7M per 8 dikurangi M kuadrat per 16. Kayak gini. Dikurangi dengan M, X-nya diganti 3. 21/8 dikurangi X-nya diganti dengan 3 di sini 9/16. Ini nanti hasilnya harus 15/16. Tugas kita cari M-nya ya. Oke, kita teruskan. Di situ kita samakan penyebut, jadikan 16 semua. Berarti di sini ada 14M per 16. Di sini M kuadrat, minusnya 42/16, minus ini buat yang dalam juga, plus 9/16, 15/16. Nah, ini udah sama penyebutnya, 14M min M kuadrat min 33/16 sama dengan 15/16. Nah, tugas kita cari M. Oke, itu sudah sama-sama per 16 semuanya. Bisa disederhanakan, berarti yang ini. Nah, berarti 15-nya bawa ke kiri sekalian, berarti 14M min M kuadrat min 33 min 15 sama dengan 0. Atau kita pluskan semua, berarti M kuadrat, ini jadi M kuadrat, pindah lagi ke sana ya, kanan boleh, terus ini min 14M, sini itu 48, jadi min 48 sama dengan 0, bentuk kuadrat, berarti kita faktorkan. Dikali hasilnya min ini plus ya, berarti pindah ruas. Tadi kan kita sudah pindah ke sana semua, ini jadi plus, ini jadi minus, terus ini minus ke sana jadi plus. Nah, ini kita faktorkan, dikali hasilnya 48, dijumlah min 14, min 6 dan min 8. Nah, ini berarti M-nya sama dengan 6, M-nya sama dengan 8. Ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena tadi kita rentangnya dari 3 sampai 7M ada di sini. Oke, berarti M-nya ketemu 6. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.